Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang mengenai pengembangan bahan ajar. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Angel Sylvia Purba dengan NPM 1901010372 sebagai moderator, dan teman-teman saya Fani Fridayanti Tambunan dengan NPM 1901010343 sebagai penyaji pertama, dan Agnes Yohana Lumban Gaul dengan NPM 1901010363 sebagai penyaji kedua, dan Claudia Shenipar dengan NPM 1901010356 sebagai penyaji ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fani Fridayanti Tambunan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait pengertian pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru ataupun instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Gatot tahun 2008 menyatakan bahwa pengembangan dapat dimaknai sebagai tindakan menyediakan sesuatu dari tindakan sedia menjadi tersedia atau melakukan perbaikan-perbaikan dari segala sesuatu yang tersedia menjadi lebih sesuai, lebih tepat guna, serta lebih berdaya guna. Banati dalam Gatot 2008 menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi serta strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta lebih efektif dan lebih efisien. Adapun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar menurut Noviarni adalah 1. Prinsip relevansi ataupun keterkaitan, di mana materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan. Yang kedua, prinsip konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Sekian pemaparan saya. Baik, terima kasih kepada Fani Tambunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Agnes Yohana Lumban Gaul. Baiklah, saya akan membacakan jenis-jenis bahan ajar. Adapun bentuk bahan ajar dapat 1. Bahan ajar cetak atau print. Bahan ajar cetak dapat ditemukan berbagai bentuk seperti jenis bahan ajar cetak yaitu buku, modul, dan lain-lain. Kedua, bahan ajar audio. Bahan ajar audio dapat menyimpan suara yang dapat didengar berulang-ulang oleh peserta didik seperti kaset, piringan hitam, dan lain-lain. Ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Bentuk bahan ajar pandang dengar atau audio visual seperti video, film, dan orang atau narasumber. Keempat, bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc atau CD. Peran dan tujuan bahan ajar dalam pembelajaran. Adapun peran bahan ajar bagi guru, peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu 1. Peran bahan ajar bagi guru menghemat waktu bagi guru dalam mengajar dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya waktu mengajar, guru dapat dipersingkat. Kedua, peran bahan ajar bagi siswa. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Ketiga, peran bahan ajar dalam pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa, menunjang media pembelajaran. Sekian pemaparan saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Claudia Shenipar. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan slide selanjutnya. Tujuan bahan ajar dalam proses pembelajaran yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik
yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor-faktor pengembangan bahan ajar. Dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut terdapat 7 faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru agar bahan ajar menjadi efektif, yaitu 1. Kecermatan isi berkenaan dengan validitas isi dan keselarasan isi. Kedua, ketepatan cakupan berkenaan dengan keluasan dan kedalaman materi serta keutuhan konsep yang dibahas berdasarkan bidang ilmunya. 3. Ketercernaan bahan ajar berkenaan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai pengguna. 4. Pengguna bahasa berkenaan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Kelima, perwajahan dan pengemasan berkenaan dengan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak. 6. Ilustrasi berkenaan dengan variasi, penyampaian pesan, dan bahan ajar agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu pemahaman siswa terhadap isi pesan. Ketujuh, kelengkapan komponen berkenaan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai kompeten utama, kompeten pelengkap, dan kompeten evaluasi hasil belajar. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah prosedur pengembangan bahan ajar dalam KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka Belajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Penataran seringkali mengabadikan prosedur pengembangan bahan ajar yang sistematik ini karena berasumsi jika sudah dibuat dengan baik sesuai dengan materi yang akan diajarkan, maka bahan ajar dapat digunakan dengan efektif dalam proses pembelajaran. Ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pengembangan. Dan yang keempat, evaluasi dan revisi. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Dan adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu pengembangan bahan ajar adalah upaya penyusunan bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjukkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Seorang guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar untuk digunakan dalam proses pembelajarannya di kelas. Dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sekolah, serta peserta didik agar suatu bahan ajar yang dikembangkan akan lebih mudah diterapkan dan juga diterima. Pengembangan bahan ajar dilakukan oleh guru memenuhi standar, sesuai dengan prosedur, tujuan, dan manfaatnya dapat terrealisasi dengan baik, serta menyesuaikan dengan faktor-faktor yang ada dalam pengembangan suatu bahan ajar. Sekianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.